Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Rizka. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Nah, di sini saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu yakni Bapak Hendra Saputra MPD. Nah, di sini saya membuat RPP yang bertemakan pengumuman untuk SD kelas lanjut, yakni kelas 4 SD semester 2. Nah, di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran untuk anak kelas 4 SD semester 2, yakni Bahasa Indonesia, sesuai RPP yang saya buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa hari ini ya. Karena kita harus berdoa sebelum belajar agar belajar kita hari ini bermanfaat. Yaudah, silakan ketua dipimpin doanya ya. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik. Dino hadir tidak hari ini? Ya, hadir. Elvi, Sinta, hadir juga ya. Demi, Demi, kenapa kemarin tidak berangkat? Sakit ya. Jadi kalau Demi sakit atau berhalangan tidak hadir ke sekolah, dibuatkan surat izin ya. Nah, lalu diminta diantarkan ke sekolah, karena nanti kalau Demi misalnya sakit nih tidak membuat surat izin, itu kan udah apa? Bukannya udah diajarin ya untuk membuat surat izin. Ya, jadi besok kalau sakit minta dibuatkan oleh orang tuanya ya, diminta dibawakan ke sekolah. Untuk yang lain juga ya, karena kan ini udah kelas 4 ya, masa iya sih bikin surat izin aja nggak bisa. Kalau orang tuanya emang nggak bisa kan kalian bisa mengajarkan ya, karena udah diajarin kan buat surat izin. Nah, baik ya, lanjut ya. Alfi, Tiara, Elmi, Sinta, Dedi, oke, hadir semua ya hari ini. Ya, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Mengenai surat menyurat. Iya, bagus. Hari ini kita belajar mengenai pengumuman ya. Ada yang tahu tidak apa arti dari pengumuman? Ya, Dino, silakan. Ya, lebih tepatnya pengumuman ialah surat yang ditunjuk. Surat dengan berisikan suatu permintaan atau permohonan untuk lembaga tertentu atau untuk masyarakat. Nah, pengumuman ini ditunjukkan untuk orang banyak atau lembaga tertentu. Oke. Nah, di sini pengumuman dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang tahu tidak? Ya, pengumuman resmi. Satu lagi? Ya, jadi 2 jenis ya. Pengumuman dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pengumuman resmi dan pengumuman tidak resmi. Oke. Sekarang kita bahas pengumuman resmi dulu. Pengumuman resmi itu seperti apa sih? Iya. Nah, biasanya kita mendengarkan pengumuman ya. Misal nih, kepala sekolah menyampaikan pengumuman kalau minggu depan akan diadakan lomba antar kelas ya, misal kebersihan kelas atau lomba estafet atau lomba misalnya di bidang olahraga nih, lomba sepak bola antar kelas. Nah, itu kan sebuah pengumuman ya. Nah, hari ini kita tidak hanya membahas tentang pengumuman saja, tapi di sini kita juga akan belajar membuat pengumuman tapi melalui teks. Nah, biasanya kan kita mendengarkan pengumuman secara langsung ya, atau tidak tertulis. Nah, kali ini kita akan membuat pengumuman secara tertulis. Nah, kita belajar dulu mengenai pengumuman resmi. Nah, apa sih syaratnya untuk membuat pengumuman resmi? Ada yang tahu?
Ya, lebih tepatnya ada susunan untuk membuat pengumuman. Susunan yang pertama apa? Iya, harus ada awalan atau kepala pengumuman. Nah, misal pengumumannya dari mana, ditunjukkan untuk siapa, itu bagian atas dari pengumuman ya, atau bagian awal. Yang kedua ada isi pengumuman. Isi pengumumannya apa sih? Nah, isi pengumumannya misal nih, menurut surat edaran yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta mengenai peringatan HUT Republik Indonesia ke-78. Dengan ini diinformasikan kepada seluruh siswa-siswi SD Negeri 1 Kaliawi misalnya, untuk bisa menghadiri upacara HUT RI yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus, misal waktu pukul ya, ada waktunya, misal jam 8. Nah, tempat di lapangan kecamatan. Nah, itu adalah isi dari sebuah pengumuman surat resmi. Nah, terus ada apa lagi? Ada penutup. Nah, penutupnya demikian, surat pengumuman resmi ini dibuat agar bisa menjadi perhatian para siswa-siswi SD Negeri 1 Kaliawi Bandar Lampung. Terima kasih. Nah, di sini ada tanda tangan kepala sekolah misal atau kepala dinas. Nah, di sini nanti kita akan belajar membuat surat pengumuman surat resmi juga. Nah, surat resmi ini ditunjukkan untuk lembaga tertentu ya, beda dengan pengumuman tidak resmi. Ada yang sudah tahu belum pengumuman tidak resmi itu seperti apa? Belum ya? Nah, Ibu bawakan 2 contoh pengumuman tidak resmi. Nah, ini pengumuman tidak resmi. Kalian tentu udah nggak asing banget ya. Kalian pasti nggak nyangka kalau ini adalah sebuah pengumuman. Nah, ini termasuk sebuah pengumuman. Kenapa, Bu? Termasuk sebuah pengumuman? Ya, karena pengumuman itu berisi larangan atau perintah yang ditunjukkan untuk orang banyak. Nah, ini pengumuman tidak resmi nih. Mengapa dikatakan pengumuman tidak resmi? Karena di sini tidak ada awal, di sini hanya ada isi dari pengumuman yang ditunjukkan untuk semua orang, tidak hanya untuk siswa, tidak hanya untuk masyarakat, ataupun tidak hanya untuk kalangan tinggi ya atau kalangan rendah, tapi ini untuk semua orang. Biasanya kita temukan ini di mana? Ya, di rumah sakit, di SPBU. Nah, biasanya ditempelkan ya di dinding, dilarang merokok atau menyalakan api di area ini. Nah, misalnya kayak di SPBU nih, karena itu kan mudah terbakar ya, jadi dibuatlah pengumuman seperti ini. Ini dinamakan pengumuman tidak resmi, karena juga tidak ada yang menandatangani di bawah ini siapa gitu, tidak ada ya. Jadi ini termasuk pengumuman tidak resmi. Yang kedua nih, ada lagi pengumuman tidak resmi yang biasa kita jumpai nih di pinggir kali ya. Biasanya kan masyarakat itu ceroboh membuang sampah sembarangan, atau nanti yang lewat ya sembarangan buang sampah. Nah, dibuatlah pengumuman seperti ini, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, karena akan mengakibatkan banjir ya, jadi kita harus saling menjaga lingkungan. Nah, biasanya orang itu kan acuh ya, dikira tuh mentang-mentang sepi, mentang-mentang misalnya di pinggir sungai nih banyak rumput, nah itu di sembarangan buang sampah di sana, itu kan nggak baik ya. Jadi dibuatlah pengumuman seperti ini. Ini ditunjukkan tidak hanya untuk orang tua ya atau untuk orang dewasa, tapi untuk semua orang, dari anak-anak, orang dewasa, remaja, orang tua. Nah, ini ditunjukkan untuk semua orang, untuk menjaga lingkungan kita. Nah, sampai sini paham belum? Oke, baik. Kalau sudah paham, Ibu mau bertanya nih. Ibu minta 1 contoh. Nah, pengumuman tidak resmi nih. Coba sebutkan bagaimana contoh pengumuman tidak resmi, 1 saja. Iya, misal nih kita main ya di suatu taman, di taman kota gitu kan, biasanya ada bunga-bunga ya. Nah, di sana kita membuat pengumuman dilarang menginjak tanaman ini. Nah, itu boleh juga, karena apa? Kita harus menjaga lingkungan ya, apalagi misal itu bunga kan tidak hanya untuk mempercantik ya, tapi untuk misal memperindah atau untuk menyejukkan lingkungan di sana. Jadi dilarang menginjak tanaman ini, itu termasuk pengumuman loh anak-anak. Jadi itu dikatakan termasuk pengumuman apa? Yang seperti tadi, dilarang merokok. Nah, karena
di area itu sensitif ya, misalnya seperti di SPBU, karena kan udah terbakar tuh, jadi larang menyalakan api. Nah seperti itu. Sama halnya, itu juga termasuk pengumuman tidak resmi yang ditunjukkan untuk semua orang, jadi tidak hanya untuk orang yang berkunjung ya, misalnya orang-orang lewat gitu, itu juga nggak boleh sembarangan, apalagi kalau buang sampah juga di sana, nanti kan tercemar lingkungannya gitu. Ada lagi tidak pengumuman tidak resmi yang ditunjukkan di umum nih? Iya, benar sekali. Biasanya tuh ada juga ya di di perumahan tuh, di perumahan kota misalnya kan ada kayak selokan air gitu ya. Nah, di sana kan kita nggak boleh, tidak hanya boleh membuang sampah ya. Kalau misalnya kita hanya menempelkan pengumuman nih, dilarang membuang sampah di selokan ini. Nah, anak-anak kadang-kadang membuang batu di sana. Kalau lama-kelamaan kan jadinya mampet ya. Jadi ada pengumuman juga, kita berikan pengumuman dilarang membuang batu di selokan. Nah, seperti itu ya contoh pengumumannya. Jadi, kita tidak hanya bicara soal pengumuman resmi, tapi pengumuman tidak resmi juga yang kita perhatikan. Jadi, sekarang kan kalian udah tahu nih bagaimana pengumuman resmi dan tidak resmi, ya kan? Udah paham? Oke, baik. Jadi, Ibu memberikan tugas untuk pengumuman tidak resmi dulu. Karena kita akan adakan kita tidak hanya membuat sebuah pengumuman ya, tidak hanya membuat tugas pengumuman, tapi kreativitas. Jadi kalian membuat sebuah pengumuman tidak resmi selain contoh yang Ibu tunjukkan tadi. Kalian buat sekreatif mungkin dengan tulisan tangan. Kalau ini kan print-printan ya, jadi Ibu minta kalian membuatnya dengan tulis tangan. Misal nih, dilarang mencoret dinding. Nah, nanti kalian buat tulisannya semenarik mungkin. Boleh dengan pensil, pena, boleh diwarnai juga ya. Nanti yang paling bagus minggu depan kan dikumpul nih. Nanti yang paling bagus itu kita pasang di mading ya. Jadi ada kreativitasan juga. Tidak hanya membuat tugas ya, tidak hanya untuk mengingatkan saudara-saudara kita di luar sana untuk tidak mencoret dinding, namun ada kreativitasnya juga. Oke, baik. Jika sudah paham semua, sudah paham ya tugas yang Ibu berikan? Oke, baik. Jika sudah paham, pelajaran hari ini Ibu tutup. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, baik. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi pembelajaran EPP yang saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.